Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Gumil Lestari Lesmana dari kelas 12 IPS 2. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ruang lingkup sosiologi untuk memenuhi tugas pengayaan sosiologi. Nah, sebelum kita ke materinya, saya ingin membahas sedikit nih tentang ruang lingkup sosiologi. Ruang lingkup sosiologi, sejak pertama kali dilahirkan, manusia sudah berada dalam ruang lingkup sosiologi. Secara tidak langsung, mereka pun sudah mengenal tentang ilmu sosiologi itu sendiri. Ini terjadi karena begitu mereka lahir, mereka sudah berada di tengah-tengah kehidupan manusia dan masyarakat sekitar, khususnya lingkungan keluarga. Ketika usia seseorang semakin bertambah, maka akan semakin luas pula lingkaran pertemanannya dan pergaulannya. Tentu hal ini tak bisa lepas dari fakta bahwa manusia adalah makhluk sosial dan selalu membutuhkan orang lain di sekitarnya. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya. Pengertian sosiologi. Sosiologi berasal dari dua kata Latin, yaitu sosios yang berarti teman atau kawan, dan kata logos yang memiliki arti sebagai ilmu pengetahuan. Nah, maka jika diartikan secara harfiah, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan tentang berteman atau berkawan. Pengertian dari berteman ini pun akhirnya diperluas cakupannya. Dari yang awalnya ilmu tentang pertemanan menjadi ilmu tentang sekelompok manusia yang hidup bersama dalam sebuah tempat dan waktu yang sama. Secara sederhana bisa juga disebut sebagai ilmu bermasyarakat. Nah, jadi kesimpulannya adalah ilmu sosiologi dapat juga diartikan sebagai sebuah pengetahuan tentang hubungan antar masyarakat atau pengetahuan tentang kehidupan bermasyarakat ya teman-teman. Selain dari pengertian sosiologi yang telah disebutkan sebelumnya oleh saya, terdapat juga nih beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian sosiologi. Menurut para ahli, pengertian sosiologi adalah, yang pertama itu ada pengertian menurut Surjono Sukanto. Jadi, sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada segi kemasyarakatan dan berusaha mendapatkan pola umum dari kehidupan masyarakat. Selanjutnya yang kedua itu ada pengertian menurut Pitirim Asorokin. Jadi, menurut ia, sosiologi adalah ilmu tentang hubungan dari pengaruh timbal balik dari berbagai macam gejala sosial yang termasuk dalam gejala sosial adalah agama, keluarga, moral, ekonomi, hukum, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir itu ada pengertian menurut Sulaiman Sumardi dan Selo Suimarjan. Keduanya berpendapat jika sosiologi adalah ilmu masyarakat yang mempelajari perihal struktur sosial. Struktur sosial inilah yang merupakan suatu keseluruhan jalinan sosial antar berbagai unsur pokok sosial. Nah, setiap ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini pasti memiliki tokoh-tokoh perintisnya masing-masing. Begitupun dengan ilmu sosiologi. Tokoh yang menjadi perintis adanya ilmu sosiologi yaitu Auguste Comte. Auguste Comte juga dikenal sebagai bapak sosiologi karena ia orang pertama yang mempopulerkan kata sosiologi. Kata ini lahir setelah Comte menggabungkan dua kata Latin, socius dan logos pada tahun 1839. Nah, di sini juga ada ciri-ciri sosiologi yang akan kita bahas. Jadi, ciri-cirinya yaitu ada yang pertama, sosiologi bersifat empiris. Yang dimaksud itu bersifat empiris, yaitu ilmu yang diperoleh berdasarkan hasil observasi sesuai dengan fakta. Nah, yang kedua ada sosiologi bersifat teoritis, yaitu ilmu pengetahuan yang selalu berusaha menyusun kesimpulan dari hasil observasi. Yang ketiga ada sosiologi bersifat kumulatif, yaitu disusun atas teori-teori yang sudah ada. Nah, yang terakhir itu ada sosiologi bersifat non-etis, yaitu tidak mempermasalahkan baik buruknya sesuatu, tetapi menganalisis sebab akibat. Nah, sebagai sebuah ilmu pengetahuan, tentunya sosiologi juga memiliki sifat dan hakikat seperti ilmu lainnya. Sifat dan hakikat ini tidak bisa dipisahkan dari sosiologi, sebab merupakan dasar dari terbentuknya sosiologi sebagai ilmu. Adapun sifat dan hakikat dari sosiologi sebagai ilmu, yaitu di sini ada yang pertama, sosiologi dan ilmu sosiologi termasuk ke dalam rumpun ilmu sosial yang mempelajari dan berhubungan dengan gejala kemasyarakatan. Yang kedua itu ada sosiologi, adalah ilmu pengetahuan yang masuk dalam kategori umum. Yang ketiga ada sosiologi, adalah ilmu pengetahuan yang abstrak.
Yang keempat, sosiologi termasuk ke dalam ilmu pengetahuan yang kategoris. Dan yang terakhir itu ada sosiologi adalah sebuah ilmu pengetahuan yang murni. Oke, selanjutnya ada objek sosiologi. Terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama ada objek material serta objek formal. Apa sih yang dimaksud dari objek material dan objek formal itu? Yuk kita bahas. Jadi yang pertama ada objek material. Yang termasuk dalam objek material di sini adalah kehidupan sosial bermasyarakat, gejala sosial yang muncul, hingga proses hubungan antar manusia yang dapat mempengaruhi kesatuan hidup suatu individu di masyarakat. Sedangkan yang kedua itu ada objek formal, yaitu semua hubungan yang melibatkan semua manusia serta proses yang ditimbulkan akibat hubungan manusia itu sendiri dalam masyarakat. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Jadi, kesimpulan secara keseluruhan dari pembahasan ini yaitu sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang interaksi manusia dengan manusia atau masyarakat di sekitarnya. Sosiologi juga hanya berfokus pada bagaimana mempelajari kehidupan suatu kelompok manusia dari hasil interaksi dengan kehidupan manusia serta kelompok itu sendiri. Nah, sekian penjelasan saya hari ini tentang sosiologi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.